Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Fars Tardiansyah dan ada teman saya Muhammad Ali Munajat dan Jason. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Footstep Induced Energy Harvesting through Piezoelectric Embedded in Cells, di mana pada jurnal ini membahas bagaimana cara menghasilkan suatu energi listrik eh, yang diubah dari energi mekanik dari langkah kaki kita. Nah, karena kita di sini sering sekali melakukan perjalanan dengan kaki kita dengan cara melangkah, maka langkah-langkah kita ini itu dapat dikonversi menjadi energi listrik yang sangat besar. Bayangkan langkah rata-rata per hari tiap orang itu bisa 7.000 sampai 10.000 langkah dengan tekanan puncak lebih dari 500 kilopascal. Sehingga secara teoritis output daya yang dapat dihasilkan per langkah itu 1 sampai 5 miliwatt. Sehingga akumulasinya untuk energi hariannya itu bisa mencapai sampai 50 watt hour. Di sini intinya pada jurnal ini adalah ia dapat mengubah tekanan biomekanik menjadi daya mandiri melalui teknologi Insol piezoelectric. Nah, potensinya adalah karena kita dapat melangkah lebih dari 10.000 langkah kali, itu potensi yang dapat dihasilkan energinya adalah 5,6 watt hour. Bayangkan itu masih satu orang. Bayangkan jika yang melangkah ada ratusan bahkan ribuan. Sehingga energi yang dapat dihasilkan itu sangat besar sehingga dapat memberikan kontribusi untuk um, energi yang terbarukan. Di sini dikatakan bahwasanya rata-rata orang dewasa itu mengambil 10.000 langkah setiap hari. Bagi individu dengan berat 68 kg, ini menghasilkan sekitar 5,6 watt hour energi mekanik. Sumber daya raksasa ini dibiarkan terbuang tiap kali kita berjalan. Pemanenan energi tapak kaki adalah kunci menuju ekosistem perangkat tanpa baterai. Nah, inti inovasinya adalah menggunakan keramik piezoelektrik dalam mode D33, di mana mode D33 ini merupakan koefisien dari piezoelektrik tersebut. Muatan listrik yang dihasilkan itu didapatkan dari rumus D33 dikali gaya mekaniknya. Sistem ini menggunakan material yang cerdas dan menghasilkan listrik saat ditekan dan mengandalkan orientasi mode D33. Tunggu tekanan mekanik vertikal selaras sempurna dengan respons listrik, memastikan konversi daya tertinggi di setiap pijakan. Nah, di sini pada paper ini mengusung anatomi insol cerdas, di mana terdapat distribusi 8 cakram yang ditempatkan secara strategis di zona benturan yang tertinggi. Kemudian menghasilkan profil yang sangat tipis dengan total ketebalan pada 6 mm untuk menjaga ergonomi dan kenyamanan pengguna. Kemudian ada bantalan busa ganda yang bertindak sebagai bantalan kenyamanan, sekaligus pendorong yang memaksimalkan kompresi pada material piezoelektriknya. Di sini bisa kita lihat dari heat map atau peta panas tekanan yang ada pada kaki kita, di mana terlihat pada gambar bahwasanya titik yang paling memiliki tekanan tinggi adalah pada bagian tumit dan juga pada jari jempol. Tumit dan metatarsal mendominasi produksi energi yang menghasilkan tegangan sampai 2,5 hingga 5 volt per pijakan. Bentuk dan mekanika kaki manusia ini mendikte efisiensi karena energi tidak tersebar merata, penempatan sensor di zona lengkungan kaki menjadi tidak efisien. Baik, kita lanjutkan ke bagaimana sih energi dapat tercipta pada piezoelektrik ini. Nah, bisa kita lalui yaitu pada saat fase penopang atau pada saat fase penekanan dari otot-otot kaki kita. Dan lalu yang kedua itu pada fase mengayun atau swing press, di mana tidak adanya pijakan yang terkena pada piezoelektrik. Nah, generasi energi bersifat ini sangat bersifat impulsif atau prinsip pipaannya secara eksklusif selama fase penopang saat kaki menekan tanah. Memahami siklus on-off ini sangat penting untuk merancang sirkuit dari penyimpanan piezoelektrik ini. Nah, adapun arsitektur yang dibuat pada paper ini yaitu pada sirkuit konversinya yaitu ini memakai ada 4-nya dioda bridge, di mana inputnya itu berupa AC, konektor 8 pin dari sepatu yang akan masuk ke dalam konversi yang saya bilang tadi yaitu memakai 4 bridge dioda rectifier, tetapi dioda Schottky yang tipenya 1N5817 untuk meminimalkan kehilangannya tegangan dan akan di outputnya atau output DC atau arus stabil yang menuju kapasitor. Nah, karena tekanan pijakan menghasilkan arus bolak-balik atau arus yang fluktuatif,
Sirkuit penyearah jembatan mutlak diperlukan untuk mengubah menjadi arus searah DC yang dapat disimpan. Karena yang telah kita ketahui, DC ini dapat kita simpan menggunakan baterai. Nah, lanjut kepada variabel biomekanik atau pengaruh massa tubuh. Bisa kita lihat pada grafik yang telah dimunculkan di gambar, bahwasannya makin berat dari massa tubuh kita, maka makin besar juga tegangan yang akan dihasilkan. Yaitu jika pada pengguna 50 kilovolt akan mendapatkan kurang lebih 0,85 kilovolt. Maaf, 0,85 volt. Dan pada pengguna 80 kilogram yaitu kurang lebih 1,005 volt. Semakin besar massa pengguna, semakin besar gaya yang diterapkan pada cakram, menghasilkan deformasi mekanik yang memicu lonjakan amplitudo tegangan. Nah, bisa kita lihat kembali yaitu pada variabel dinamis kecepatan yang melipat gandakan. Nah, jika kita berjalan santai yaitu 4 km per jam atau dengan kita konversi sebagai 38 langkah per menit, kurva akumulasi daya lambat dan sangat landai. Tetapi pada saat berjalan cepat, yaitu 7 km per jam, atau dikonversi menjadi 73 langkah per menit, bisa kita lihat bahwa sana kurva daya melesat tajam sangat tinggi. Kecepatan menempatkan frekuensi aktivitas mempercepat langkah dari 4 km menjadi 7 km per jam, menggandakan adanya potensi permainan energi secara dramatis dalam jendela waktu yang sama. Di sini dapat kita temukan titik optimal dari resistansi, di mana dapat dilihat di tabel, hukum penyimbangan listrik ini, jika resistansi terlalu rendah, tegangan tidak cukup untuk menghasilkan daya. Tetapi, jika resistansi terlalu tinggi, aliran dapat terhambat. Sini di paper ini digunakan resistor 100 ohm merupakan adalah titik efisiensi absolut pada sistem ini, ataupun titik paling efisien dalam penerapan sistem piezoelektrik ini. Oke, selanjutnya adalah untuk penyimpanannya ada dua perbandingan yaitu kapasitor dan superkapasitor. Untuk kapasitornya sebesar 6,8 milifarad untuk waktu isi ulangnya 16 menit menuju ke 1,92 volt dengan durasi daya LED selama 6 detik. Bisa disimpulkan bahwa pengisiannya cepat dan pemakaiannya cepat juga. Kemudian ada superkapasitor dengan besar 47 milifarad untuk waktu isi ulangnya membutuhkan 144 menit untuk menuju ke 1,9 volt, tetap ini lebih lama yaitu 7. Maka bisa disimpulkan bahwa daya tahannya jangka panjang. Nah, pemilihan kapasitor ini bergantung pada tujuan akhir kita. Jadi kalau untuk kapasitor kecil ini ideal untuk superkapasitor sangat krusial untuk perangkat berdaya stabil. Oke, lanjut. Nah, untuk bukti konsep di dunia nyatanya, ada insol piezoelektrik yang tersembunyi di dasar alas kaki. Kemudian ada kabel pita fleksibel untuk menjaga kebebasan gerak serta melintasi pergelangan kaki. Kemudian ada modul penyimpanan eksternal agar sistemnya diikat pada kaus kaki untuk menghindari penambahan beban pada tapak sepatu. Desain ini menggeser beban komponen perangkat keras ke luar sepatu untuk menjaga fungsionalitasnya murni tanpa mengorbankan kenyamanan biomekanik pengguna. Nah, untuk tolak ukur kinerja dari paper ini bisa dilihat untuk yang kondisi yang berjalan cepat yaitu secepat 7 km per jam bisa dilihat mendapatkan daya yang besar yaitu 1,20 miliwatt. Dari sistem ini tidak hanya teruji secara teoritis, dia bisa eh, melampaui lah teori-teori pendahulunya untuk membuktikan bahwa eh, penelitian pada paper ini layak untuk dikomersialkan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah untuk pilar optimalisasi piezoelektrik. Pilar satu untuk penempatan material yang berfokus pada memanen dari area area tumit dan metatarsal. Untuk pilar kedua, yaitu dinamika pengguna, kecepatan berjalan tinggi dan bobot pengguna.
Kemudian di pilar 3 ada sirkuit konversi dengan penggunaan dioda Schottky dan penyesuaian beban di 100 ohm. Dan terakhir ada pilar keempat untuk kapasitas penyimpanan untuk menyeimbangkan trade-off pengisian kapasitor. Jadi daya maksimum yang dipanen bukanlah hasil dari satu komponen ajaib, melainkan produk dari kalibrasi dari keempat elemen atau keempat pilar yang saling berkaitan ini. Oke, next. Nah, jadi untuk masa kemungkinan untuk pemakaian di masa depannya, jadi dari satu pijakan untuk menuju ekosistem elektronik mandiri dengan mengubah langkah-langkah kaki ini menjadi energi listrik itu bukan hanya sekedar inovasi sepatu. Jadi bisa dibilang nanti bisa dikembangkan lagi lah untuk menuju ke teknologi medis ataupun ke eh, perangkat lain yang lebih bersih dan tidak akan pernah kehabisan daya. Oke, Mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai footstep induced energy harvesting through piezoelectric embedded in cells. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan semua. Jir, gede kali cu.